Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Selamat belajar. Enjoy. Oke teman-teman, coba kalian perhatikan video di samping berikut ini. Apakah kalian pernah menaiki tangga? Tahukah kalian apa kebalikan dari menaiki tangga? Ya benar, yaitu menuruni tangga. Jadi naik tangga adalah kebalikan dari turun tangga. Itulah contoh kebalikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam matematika juga terdapat hal-hal yang saling berkebalikan. Misalnya, penjumlahan merupakan kebalikan dari pengurangan. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Kuadrat bilangan adalah kebalikan dari penarikan akar. Begitu pula dengan integral. Integral adalah kebalikan dari turunan atau bisa disebut sebagai anti turunan. Integral merupakan kebalikan dari turunan atau anti turunan. Simbol dari integral seperti huruf S memanjang. Pola atau bentuk integral yaitu integral fx dx. Fx berada di samping integral yang disebut integran. Integral fx dx dibaca integral dari fx terhadap dx. Selanjutnya yaitu jenis integral. Terdapat dua jenis integral, yaitu yang pertama integral tak tentu dan juga yang kedua integral tentu. Integral tak tentu ialah integral yang tidak mempunyai batas dan nilai yang jelas. Sementara integral tentu adalah integral yang mempunyai batas dan nilai yang jelas. Nah, pada video ini kita akan fokus untuk membahas mengenai integral tak tentu. Rumus umum integral yaitu integral ax pangkat n dx sama dengan a dibagi n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c. Nah, kenapa di sini ada plus c? Coba kita perhatikan tabel di samping. Di sini kita mempunyai fungsi fx yaitu fx sama dengan 2x kuadrat plus 1, fx sama dengan 2x kuadrat plus 2, fx sama dengan 2x kuadrat plus 3, fx sama dengan 2x kuadrat min 4, fx sama dengan 2x kuadrat min 5, fx sama dengan 2x kuadrat min 6. Kemudian kita akan mencari turunan dari fungsi-fungsi tersebut. Dengan menggunakan rumus turunan, kita mendapatkan hasil dari semua fungsi tersebut, turunannya yaitu 4x. Nah, kemudian kita akan mencari dari fungsi turunan pertama tersebut, kita akan kembalikan menjadi fungsi asalnya. Nah, dengan menggunakan rumus integral ax pangkat n dx sama dengan a dibagi n plus 1x pangkat n plus 1 plus c, maka didapat hasilnya itu sama dengan 2x kuadrat. Nah, di sini konstanta dari masing-masing fungsi tidak ada, maka untuk menyimbolkan konstanta dari fungsi tersebut kita simbolkan dengan huruf C. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai sifat-sifat integral tak tentu. Yang pertama yaitu integral a dx sama dengan ax ditambah c. Nah, gimana sih contoh soalnya? Misal nih, contoh soal. Sesuai dengan rumus integral a dx sama dengan ax ditambah c, maka integral 5dx sama dengan 5x ditambah c. Soal yang kedua, misal integral 10 dx sama dengan 10x ditambah c, karena 10 ini merupakan a-nya. Selanjutnya ada sifat yang kedua, yaitu apabila terdapat integral a fx dx, maka dapat kita tuliskan menjadi a integral fx dx. Nah, kemudian sifat yang ketiga yaitu integral fx ditambah gx dx, maka kita dapat mengintegralkan satu-satu, jadi integral fx dx ditambah dengan integral gx dx. Begitu juga pada sifat pengurangan yang terdapat di sifat keempat, yaitu apabila terdapat integral fx dikurang gx dx, maka kita dapat
hitung dulu integral dari masing-masing fungsi, baru kita kurangkan. Jadi integral fx dx dikurang dengan integral dx dx. Nah, gimana sih contoh soalnya? Jadi langsung lanjut aja ke contoh soalnya. Oke, untuk contoh soalnya, di sini kita diminta untuk menentukan integral dari 4x dikurang 4 dx. Nah, berdasarkan rumus yang sudah kita pelajari tadi, maka bentuk ini bisa kita ubah menjadi integral (4x dx) dikurang integral 4 dx. Nah, kemudian ini 4-nya bisa kita tulis terlebih dahulu 4, lalu integral x dx. Nah, ini menggunakan sifat yang kedua tadi, dikurang dengan integral 4 dx. Nah, sekarang kita tinggal menghitung integral x dx dan juga integral 4 dx. Untuk integral dari x dx itu sama dengan, kita menggunakan rumus umumnya. Jadi menggunakan rumus umum yaitu a n pangkat ax pangkat n itu sama dengan a dibagi n plus 1 dikali x pangkat n plus 1. Nah, di sini karena x dx, maka x itu kan sama dengan 1x pangkat 1 kan. Jadi a-nya 1 dan n-nya 1, maka sama dengan 1 dibagi n-nya 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1 plus c1. Nah, dikurang dengan integral dari 4 dx itu sama dengan 4x ditambah c2. Nah, hasil dari 1 dibagi 1 tambah 1 dikali x pangkat 1 ditambah 1 sama dengan 1/2 x pangkat 2. Oh ya, di sini 4 yang tetap kita tulis. Kemudian ditambah dikurang dengan 4x ditambah c1 plus c2 sama dengan, nah 4 dikali setengah x kuadrat sama dengan 2x kuadrat dikurang dengan 4x ditambah dengan c1 ditambah c2 itu bisa kita simpulkan dengan c saja, jadi plus c. Nah, jadi hasil akhirnya yaitu 2x kuadrat dikurang 4x ditambah c. Nah, sekarang kita akan masuk ke sifat dari integral yang kelima, yaitu aturan integrasi substitusi. Nah, jika terdapat g suatu fungsi yang dapat didiferensialkan dan n sebuah bilangan rasional, maka integral gx pangkat n kali g aksen x dx sama dengan 1/n ditambah 1 dikali gx pangkat n ditambah 1 ditambah c, di mana n tidak sama dengan negatif 1. Nah, jadi di sini ada dua fungsi nih. Jadi ada gx pangkat n dan juga g aksen x. Nah, sekarang kita coba ke contoh soalnya. Nah, kemudian untuk contoh soal pada sifat yang kelima ini, coba tentukan integral dari x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 30 dikali dengan 4x pangkat 3 plus 3 dx. Nah, di sini kita lihat bahwa 4x pangkat 3 plus 3 ini merupakan turunan dari x pangkat 4 ditambah 3x. Nah, jadi misal ini adalah karena tadi kita gx, kita tulis gx saja. Nah, jadi ini misalkan adalah gx, maka fungsi yang ini merupakan g aksen x. Nah, karena sudah memenuhi sifat yang kelima bahwa gx pangkat n dikali g aksen x dx, maka kita bisa menggunakan sifat yang kelima ini. Nah, maka integralnya sama dengan 1 dibagi dengan n plus 1. Di sini n-nya adalah 30, maka 30 ditambah 1
dikali dengan GX. GX pangkat N plus 1, jadi 30 plus 1 ditambah dengan C. Nah, sama dengan 1/31 dikali GX pangkat 31 ditambah C. Nah, sekarang kita substitusi GX-nya, dimana GX-nya adalah X pangkat 4 ditambah GX. Maka jadi sama dengan 1/31 dikali dengan X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 31 plus C. Nah, jadi inilah contoh soal untuk aturan integrasi substitusi. Sifat yang keenam yaitu aturan integral parsial. Nah, pada sifat yang keenam ini, misal jika terdapat dua fungsi yaitu U dan V yang merupakan fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan. Nah, maka integral U dV itu sama dengan UV dikurang integral V du. Nah, gimana sih Kak contoh soalnya? Langsung nih kita masuk ke contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya, di sini tentukan integral X ditambah 3 dikali akar 2X min 5 dx. Nah, untuk menggunakan aturan integrasi parsial, kita misalkan dulu nih, X plus 3 ini sama dengan U, akar 2X min 5 dx adalah dV. Jadi U sama dengan X ditambah 3, maka turunan dari U atau du nya itu sama dengan 1 dx, atau du sama dengan dx. Nah, sekarang dV sama dengan akar 2X min 5 dx. Nah, untuk mencari V kita integralkan dV-nya, jadi integral dV sama dengan integral 2X akar 2X dikurang 5 dx. Maka V-nya adalah integral akar 2X dikurang 5 dx. Nah, untuk menentukan integral akar 2X min 5 dx, kita bisa menggunakan rumus umum integral, atau bisa juga dengan menggunakan rumus seperti ini. Nah, jadi integral akar 2X dikurang 5 dx sama dengan, kita tulis dalam bentuk lain yaitu 2X dikurang 5 pangkat setengah dx sama dengan, nah kalau bentuk seperti ini kalian bisa mengintegralkannya dengan cara menulis 1/2, karena di sini kalian lihat di sini adalah angka 2. Kalau di sini angka 3, kalian sebenarnya 1/3. Kemudian dikali dengan 1/n ditambah 1. Karena n-nya setengah, maka setengah ditambah 1 sama dengan 3/2. Dikali 2x min 5 pangkat 1 plus n atau n plus 1 sama dengan setengah tambah 1, yaitu 3/2 plus c. Maka sama dengan 1/setengah dikali 1/3/2 sama dengan 1/3. Ini kita coret ya 2-nya, jadi 1/3 dikali 2x min 5 pangkat 3/2 plus c. Nah, setelah kita dapatkan V-nya, sekarang kita masuk nih ke rumusnya. Jadi apabila terdapat integral U dV sama dengan UV dikurang integral V du. Nah, kita masukkan U yaitu X ditambah 3 dikali V yaitu 1/3 dikali 2X min 5 pangkat 3/2 dikurang integral V. Jadi integral 1/3 dikali 2X min 5 pangkat 3/2 dx, karena dx sama dengan du, atau du sama dengan dx. Jadi sama dengan 1/3 dikali X ditambah 3 dikali 2X min 5 pangkat 3/2 dikurang, nah integral dari ini nih kita bisa tulis ini 1/3, kemudian dikali dengan cara yang tadi kita bisa hitung, yaitu di sini kan 2x, jadi 1/2. Nah, kemudian 1 dikali 1/n plus 1. Nah, jadi 3/2 ditambah 1. Nah, 3/2 tambah 1 sama dengan 5/2. Ya, di sini ada kesalahan penulisan, jadi di sini harusnya 1/5/2. Nah, dikali 2x dikurang 5 pangkat 5/2 ditambah c. Nah, sama dengan 1/3 dikali x ditambah 3 dikali 2x min 5 pangkat 3/2 dikurang, nah kita hitung nih, 1/3 dikali 1/2 yaitu 1/5, 1/5 dikali 5/2. Nah, bisa diubah menjadi 2/5, jadi sama dengan 1/15. Nah, 1/15 dikali 2x
dikurang 5 pangkat 5/2 ditambah C. Jadi hasil akhirnya yaitu yang ini. Silahkan stop video dan scan QR untuk mengakses soal latihan. Pembahasan ada di menit berikutnya ya. Selamat mengerjakan. Nah, oke, jadi sekarang kita akan memberikan pembahasan mengenai soal latihan yang sudah kalian kerjakan di kuisis sebelumnya. Jadi di soal nomor 1 kita diberikan soal, yaitu tentukan integral dari 3 dibagi akar X dx. Nah, di sini kita ketahui bahwa akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Maka kita bisa ubah bentuk ini menjadi 3 dikali X pangkat negatif setengah dx. Nah, jadi kita bisa pindahkan 3-nya ke depan, 3 integral X pangkat negatif setengah dx. Sekarang kita tinggal integralkan X pangkat negatif setengah. Jadi 1 per negatif setengah ditambah 1 X pangkat negatif setengah ditambah 1 plus C sama dengan 3 kali 1 per 2 ya, per 2 X pangkat setengah plus C. Nah, berarti ini bisa, ini sama aja kayak 2 per 1. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6 X pangkat 1 per 2 plus C. Jadi ini adalah jawaban nomor 1. Oke, sekarang kita akan membahas soal nomor 2. Soal nomor 2 kita disuruh menentukan integral dari 3x pangkat 5 dikurang 2x pangkat 3 dx sama dengan, bisa kita ubah menjadi integral 3x pangkat 5 dx dikurang 2x pangkat 3 dx. Ini integral ya. Oke, integral 2x pangkat 3 dx. Oke, di sini kita bisa langsung saja integralkan. Jadi 3 dibagi n plus 1. Jadi 5 ditambah 1. X pangkat 5 ditambah 1 plus C1 dikurang 2 dibagi n plus 1, 3 plus 1, karena di sini hanya 3 ya. Jadi ditambah dikali dengan X pangkat 3 plus 1 plus C2 sama dengan 3 dibagi 5 tambah 1, 3 per 6. 3 per 6 sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2 ya, 3 per 6 sama 1 per 2 X pangkat 6. Kemudian ini dikurang 2 dibagi 3 tambah 1, 3 tambah 1 4, jadi 2 per 4. 2 per 4 itu sama dengan 1 per 2 X pangkat 4. Kita hapus saja katanya. Oke, X pangkat 4 ditambah C, dimana C ini adalah C1 ditambah C2 disebutkan dengan C. Jadi ini hasil untuk soal nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 kita diminta untuk menentukan hasil dari integral akar pangkat 3 dari X ditambah 1 per akar pangkat 3 X dx. Nah, kita ubah bentuknya itu teman-teman menjadi integral X pangkat 1 per 3 ditambah ini dx ya teman-teman, kita pecah langsung saja, dx ditambah
integral x pangkat negatif 1/3 dx sama dengan, langsung kita integral langsung saja, jadi 1/3 ditambah 1 x pangkat 1/3 ditambah 1 plus c, nanti kita taruh di akhir langsung ya teman-teman, jadi langsung saja ke selanjutnya. Jadi ditambah integral x pangkat negatif 1/3 sama dengan 1/negatif 1/3 ditambah 1 x pangkat negatif 1/3 ditambah 1 plus c. Oke, sama dengan 1/1/3 tambah 1 sama dengan 4/3 x pangkat 4/3 ditambah 1/-1/3 ditambah 1 sama dengan 2/3 x pangkat 2/3 plus c sama dengan 3/4 x pangkat 4/3 ditambah 3/2 x pangkat 2/3. Oke, jadi ini adalah hasil untuk soal nomor 3. Sekian materi mengenai integral dan tunggal pada hari ini. Semoga mudah dipahami dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Enjoy!